Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para netizen, para pemerhati dari channel Padukan Gaul dimanapun Anda berada, semoga saja tetap dalam keadaan baik, sehat, dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan senantiasa selalu kami doakan kepada pemirsa dimanapun Anda berada, posisinya sekarang ini semuanya, semoga saja dalam keadaan baik, dan juga semoga saja selalu dilimpahkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jikalau ada yang saat ini sedang sakit, baik itu mengalami penyakit medis atau non medis, terkena gangguan sihir, santet, terkena gangguan dari kodam leluhur, kodam-kodam lain, semoga saja diberikan kesembuhan dalam wujud nyata dan yang nantinya pun bisa dirasakan. Dan semoga saja pun penyakitnya tidak kambuh-kambuh lagi. Dan bagi pemirsa yang mengalami banyak problem di dalam kehidupannya, baik itu problem pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, ataupun di problem-problem lainnya, semoga saja diberikan sebuah solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nantinya solusi tersebut bisa dijalankan dan bisa membawa sebuah hikmah yang dimana nanti bisa membuat daripada hati para pemirsa yang sedang mengalami masalah tersebut menjadi lapang dan menerima dari hal itu. Dan setelah menerima pun semoga saja diangkat segala problemnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak sampai dari hal itu pula, semoga saja dari diangkat permasalahannya, dilimpahkan nikmat-nikmatnya dari Allah pun, semoga saja kita semuanya selalu mengikatnya dengan cara bersyukur, dengan cara menjalankan taat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya mengharap ridho Allah lah. Itu niat yang harus selalu diperbarui dan diperbaiki dan yang dijalankan. Dan kita pun selalu menjauhi segala macam larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pula. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini pemirsa, ada sebuah request dari rekan jamaah dan juga rekan subscriber dari channel Padukan Gaul yang berada di wilayah selatan, dimana dari keluarganya, wabil khusus di suaminya sendiri, sekarang ini banyak mengalami permasalahan yang menjadi sebuah tanda tanya bagi para pemirsa semuanya, dimana ada sebuah keyakinan di dalam hati bahwasanya ibadahnya itu di hati, bukan menjalankan perintahnya sesuai syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah, namun hanya meyakininya saja di kehidupan sekarang ini. Dan dari suami, ibu, rekan jamaah, rekan subscriber dari channel Padukan Gaul ini pun memiliki kemampuan yang selama ini bisa berguna bagi orang-orang. Salah satunya bisa membantu mengobati dan bahkan menangani seseorang di saat orang-orang lain mengalami kerasukan dan dimasuki dari golongan jin begitu. Dan di sini kami ingin mengetahui dari hal apa yang selama ini membantu dari keluarga rekan netizen kami. Dan semoga saja di kesempatan kali ini pun kita semua mendapat sebuah pemahaman, wawasan, dan juga solusi nantinya yang bisa kita jalankan demi meningkatkan keyakinan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini kami menyampaikan pula bahwasanya kebenaran mutlak tetap menjadi milik Allah, dan kita hanya menggali informasinya melalui dialog dengan salah satu gaib yang menguasai dari dalam jasadnya gitu. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya ditemani mediator, teman saya jomblo ya, sebenarnya sudah tidak asing lagi, ya, bernama Mas Lukman LKTP. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah sehat Ya. Baik, LKTP. Baik, sehat. Tambah cerah, tambah glowing. Ya, alhamdulillah. Bener, tambah glowing, tidak seperti bolop 5 watt lagi, mungkin menjadi 25 watt, tambah seger begitu. Oke. Ya, oke. Dan ini nyata pemirsa, banyak perubahan sekarang dirasakan oleh Mas LKTP atau Mas Lukman ini sendiri. Dan semoga saja pun bisa menjadi
sebuah motivasi untuk kami pribadi maupun rekan-rekan yang menyimak untuk selalu memperbaiki diri. Dari situlah nanti kita mendapatkan sebuah pancaran dari dalam hingga bisa keluar dari jasad kita yang disebut dengan inner beauty gitu. Dan semoga saja di kesempatan kali ini pun bisa memberikan sebuah informasi yang bermanfaat bagi para pemirsa semuanya. Amin. Mohon izin mendoanya. Amin. Posisi Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar masuknya gaib tidak berdampak buruk apapun dalam jasad mediator ini. Gaib yang masuk nantinya benar-benar asli. Penyusup yang mengaku-ngaku tidak akan bisa masuk, seluruhnya terantai. Yang berusaha menguasai, yang berusaha mengelabui, yang berusaha dalam jasad mediator ini, ataupun yang menyerang, yang mengganggu, terikat. Semakin kuat, didorong semuanya, dibersihkan. Jadi pikiran itu semua dibersihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin beliau. Salah satu gaib terkuat yang menguasai jasad orang yang ada di foto ini yang bernama, yang saya tunjuk dengan jari kiri saya, yang menguasai terkuat, yang selama ini mendorong tidak mau melakukan perbuatan ibadah secara syariat, dan yang pernah membantu di pengobatan yang berkaitan dengan hal-hal gaib, yang terkuat, yang asli, tidak bisa lari, terikat, ketarik, ketahan saya semuanya. Masuk. Semakin kuat, total kuasa jasad mediatornya sallallahu alaihi Muhammad semakin kuat. Bulan apa? Kita suaranya otomatis harus tersambung otomatis dengan memori otak dari jasad mediatornya. Allah. Kamu bulan apa? Saya iblis. Iblis. Ya. Iblis kok kayak siluman. Iblis apa blues? Berat jasad. Berat? Ya, tidak sinkron. Tidak sinkron otomatis. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sinkron, kuasai total jasad mediatornya, pengganggunya seluruhnya. Yang buat berat jasad mediator itu semuanya. Semakin menguasai total kamu, total, tambah kuat lagi, 10 kali lipat lebih kuat. Allah. Kamu asli iblis. Ya. Ada apa? Dari mana asalmu? Saya dari jasad seseorang. Jasad seseorang, manusia. Manusia. Siapa lagi kalau tidak manusia? Tidak mungkin dari hewan. Iya, tidak mungkin dari hewan. Seorang hewan pun bisa kan gitu. Seorang, oh ya, seorang itu ya pasti orang, manusia. Bener sih katamu gitu. Maksud saya tadi menarik gaib, salah satunya yang terkuat yang menguasai jasad manusia yang ada di foto ini, yang pernah memberikan dorongan untuk tidak melakukan ibadah secara syariat, dan dia memiliki keyakinan atau agama seperti kami muslim, dan juga yang pernah membantu di keilmuannya selama ini, baik itu yang berkaitan dengan hal gaib. Kamu yang kesini. Ya. Siapa lagi yang membisiki? Kalau tidak dari golongan saya. Oh, itu yang bisik dari golongan kamu. Lah yang membantu kekuatan itu dari mana? Dari kamu juga? Iya. Benar. Buat apa lagi kalau tidak dari tipuan bangsa kami? Oh, jadi itu semua kamu yang bekerja? Iya. Kamu iblis kelas tanduk berapa sekarang? Baru 7. Baru 7. Ya. Baru 7. Bismillahirrahmanirrahim. Senjata, pedang,
Allah. Yang paling kuat, yang paling besar, yang asli. Sallallahu ala Muhammad. Kalau kamu mengucapkan sesuatu kata yang bohong dan mendustai kami dan menyesatkan informasi, akan kami potong-potong. Allah. Tebas lehermu. Allah. Santai saja. Wih, santai saja. Oke. Dan ini menjadi garansi di lehermu. Saya tidak mungkin berbohong. Oke, kamu tahu resikonya udah di alam gaib juga otomatis berlaku. Ya tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dibentengi, diproteksi, jasad mediatornya dibentengi, dipagari dari gaib yang masuk ini. Allah. Assalamualaikum. Kamu salah satunya yang terkuat. Ya. Kamu dulunya dari mana? Leluhurnya atau dari mana? Iya, kakek buyutnya dari leluhur. Oh, dari leluhur. Bukan dari keilmuan. Ada dari keilmuan juga. Dari golongan apa itu? Yang dari keilmuan? Iblis. Kamu lapar gak? Ini makanan minuman ala kamu semua dihadirkan. Ya. Ini ada kopi, ada rokok, semua komplit. Kalau kamu mau, yang tidak berdampak buruk dalam jasad mediatornya nantinya. Assalamualaikum. Gimana, enak? Ya, enak-enak saja. Ya keracunan kamu kan? Tidak. Tidak. Itu yang mengganggu di tenggorokan jasad mediatornya itu apa? Mengganggu suaranya. Kodam yang mau keluar. Semua kodam dari jasad mediator yang membuat suaranya tidak keras seluruhnya terikat. Allah. Tarik langsung semuanya tansa. Allah. Kotorannya hilang. Maaf. Puasa total itu. Saya mau ngobrol sama kamu, sama bertanya. Iya, silakan. Kamu selama ini bersemayam dari leluhurnya di dalam jasad orang yang ada di foto ini sekarang. Dulu prosesmu kayak apa saat pernah masuk di dalam jasad orang yang ada di foto ini? Saya bertempat di otaknya. Terus? Di dadanya. Di hati dan di akal itu? Ya. Dulu kamu menitis dari leluhur? Ya. Terus? Memangnya leluhurnya dulu itu orang seperti apa? Orang biasa atau orang sakti atau orang hebat kah? Atau golongan yang memiliki banyak pendukung? Dulu leluhurnya orang alim. Terus? Belajar keilmuan. Terus? Belajar mendekatkan diri. Tapi tidak bersanad. Oh, leluhurnya dulu orang seperti itu, belajar, tetapi dia tidak tahu yang dipelajari itu dari keilmuan yang tidak bersanad. Ya. Nah, terus dari situ kamu langsung masuk atau gimana proses membantu leluhurnya dulu? Ya, saya dari uapnya. Dari uap pikirannya? Ya. Nah, terus kamu lihat uap pikirannya? Ya. Kamu langsung masuk atau kamu diundang dengan ritual atau diundang dengan apa? Tidak. Terus? Saya masuk secara halus. Itu dahulu kala. Dan kamu sendiri pernah membantu apa di leluhurnya terdahulu? Untuk pengobatan keilmuan. Oh, pengobatan. Ya. Loh, bukankah tadi kamu menyampaikan bahwasanya itu leluhur itu orang alim? Loh, golongan alim manusia tetap dijauhkan dari golonganmu lah, kok kamu malah bisa masuk?
Belum tentu. Lo kok bisa begitu? Tergantung niatnya. Niatnya kayak apa dulu orangnya, leluhurnya? Niatnya. Sampaikan aja jujur, nggak boleh berbohong, itu akan terpotong-potong itu layarmu. Allah, sallallahu alaihi. Niatnya tidak tersambung. Terus? Lalu mendekatkan diri. Hmm, Tidak ada sanatnya. oh, terus? Niatnya. Niatnya kenapa? Salah begitu? Ya. Hmm. Tidak salah lagi menuju kami. Saya melihat uapnya. Dari niatnya itu salah, itu muncul uap dalam jasad seorang manusia begitu. Ya, di kepalanya. Dari situ kamu langsung tertarik menyusup masuk di dalam jasad leluhurnya tadi. Ya. Hmm. Ya, meniru, menganut dari golongan para wali terdahulu. Meniru dari golongan para wali terdahulu. Ya. Loh, bukankah meniru para wali terdahulu itu perbuatan baik? Sesuatu hal yang baik. Memang baik. Terus? Tetapi wali terdahulu itu mempunyai guru yang bersanad. Oh, jadi itu perbedaannya. Oke. Para waliyullah terdahulu pun, sekalipun mereka belajar dahulu kala, itu memiliki guru yang bersanad menyambung ke Rasulullah. Ya. Jadi itu yang menyebabkan dari leluhur dari bapak ini disusupi dari golongan Anda. Ya. Terus, dulu Anda pernah membantu pengobatan di jasad leluhurnya. Dan sekarang dari orang ini pun bisa mengobati. Itu kan sesuatu hal yang sama. Kamu bekerja di dalam jasad leluhurnya dan di jasad bapak ini pun sama begitu. Ya. Saya membisik-bisiki dan membantu. Biar seakan-akan dia mampu sakti. Saya mengganggu secara halus. Kamu membisik-bisiki. Ya. Nah terus keilmuannya dari leluhur terdahulu itu keilmuan seperti apa? Entah itu keilmuan rawa rontek atau keilmuan seperti apa, atau pengobatan biasa dan medis? Keilmuan non medis menggunakan seakan-akan hatinya bersih, tidak menggunakan jasad seperti ajaran para terdahulu. Oh, seperti ajaran para wali terdahulu. Ya. Para wali kan nggak mengajarkan seperti itu. Para wali mengajarkan syariat, hakikat, kan begitu toh? Ya. Bahkan sesudahnya para wali yang tidak jauh dari ajaran hakikat, kan tetapi tidak menggunakan syariatnya. Nah itu kan yo salah toh, atau kok bisa manusia itu melakukan hal seperti itu? Bukankah yang diajarkan baginda Rasulullah bukan seperti itu? Baginda Rasulullah mengajarkan secara syariat dan hakikat, karena dia mempunyai jasad, lalu mendekatkan diri. Itu yang diajarkan baginda Rasulullah. Ya. Itu yang diajarkan baginda Rasulullah. Ya. Lah Anda sendiri membantu keilmuannya di jasad bapak ini itu caranya kayak apa? Kekuatanmu sebagai makhluk gaib. Lah ini jasad manusianya kan nyata. Ya. Kekuatanmu yang kamu bantukan itu loh seperti apa caranya saat kamu membantu menyembuhkan seorang manusia dari kerasukan dari golongan jin atau bangsa gaib. Itu caranya kayak apa? Yang pernah dimilikinya selama ini. Dengan cara pengobatan. Yang diobati itu golongan kami juga.
Golonganmu juga. Ya. Terus diapakan itu? Diambil atau gimana kan? Sampaikan dengan jelas. Ditukar. Ditukar. Ya. Kok bisa begitu? Kami tukar Hmm, kepada yang jabatannya lebih tinggi, terus? yang tanduknya lebih tinggi. Oh. Dan saat jasad Bapak ini atau rekan netizen kami ini mengobati, mengambil makhluk gaib, dia itu membacakan entah itu kalimat-kalimat khusus atau sebuah bacaan-bacaan khusus atau enggak? Jujur, jawab dengan jelas. Dari waktu dulu dia belajar hakikat, beribadah dengan hatinya mendekatkan diri. Dia lupa saking enaknya, seakan-akan tidak mempunyai jasad. Hanya mempunyai roh saja gitu. Ya. Lalu dia menganut dari ajaran terdahulu yang seakan-akan dunia dia ke arah ke gaib. Dengan tidak sadar kami bisik-bisiki biar supaya dia nyaman, lalu tidak mengingat Tuhannya. Jadi dia begitu. Tidak punya bersanad, tidak punya guru. Oh, dia sendiri tidak punya guru Bapak ini. Hanya mempelajari dari luar saja. Ya, lewat buku ajaran terdahulu. Sebelum adanya Islam, itu ajaran itu lewat seperti hakikat, hanya mengingat Tuhannya saja. Oh, di zaman dahulu kalanya. Ya. Ya, saya tahu jelas kalau itu. Nah, terus begini. Lah mengapa pemahaman terdahulu masih melekat lengket di otaknya, di pikirannya, dan sekarang kan hidupnya sudah di zaman berbeda. Dari pengaruhmu kah berarti? Ya, saya semakin kuat. Dia mempercayai seakan-akan ajaran itu sudah nyaman di tubuhnya. Sudah nyaman di tubuhnya, masih sesuai begitu? Ya, padahal yang sesungguhnya manusia mempunyai jasad, ya harus menggunakan hakikat sesuai yang diajarkan dari baginda Rasulullah. Ya. Dia harus beribadah secara hakikat, secara syariat dan hakikat begitu, karena dia kan punya jasad. Ya, sebenarnya seperti itu. Akan tetapi dia tidak mempunyai guru yang membimbing cara manusia. Dia belajar hakikatnya saja, cara gaib. Ya, itu udah kamu sampaikan jelas tadi. Tanpa guru. Itu golongan kami. Ya masuk. Ya. Oh, jadi pentingnya seorang guru tadi harus ada gitu. Ya. Dan guru itu bukan guru sembarang, guru biasa bukan. Bukan, guru yang bersanad. Oke. Terus dibalik kemampuan keilmuannya tadi, di saat kamu membantu bekerja kan, ya. Kamu tadi sempat menyampaikan menukar golongan gaib. Nah, pertukaran golongan gaib dalam tubuh orang yang sakit atau yang kerasukan itu kayak apa caramu sebagai makhluk gaib? Ditukarnya gimana? Ditarik gaibnya atau gimana? Kamu sebagai makhluk gaib sampaikan dengan terang. Dari sebuah pengobatan, waktu ada manusia yang datang, lalu dia meminta tolong. Berhubung kami di dalam tubuh jasad yang mengobati itu, melihat
di tubuhnya banyak dari golongan fasik, golongan kami. Apalagi siluman, jin-jin kecil. Tidak susah-susahnya saya mudah sekali mengambil, menarik fasik-fasik kecil itu otomatis tunduk. Lalu saya mengganti, mengambil dari gaib yang lebih tinggi jabatannya yang ada dalam jasad itu. Oh, jadi kamu tukar sama saja dengan di jasadnya gitu. Ya. Kamu gantikan posisinya. Jika yang lebih tinggi yang sakit tadi diambil, jadikan pasukanmu. Yang tadi kamu suruh mengisi dari kekosongan tadi. Ya. Dari situ nanti bisa sembuh orangnya berarti. Ya, seakan-akan secara manusia dia sembuh. Sembuh seperti memang penyakit itu sudah pergi, sudah terobati. Namun itu hanya sementara. Tetapi jika waktu golongan jin fasik akan mengambil obat, menyetorkan ke golongan kami, golongan iblis, nanti di usia yang secara manusia usia itu udah menginjak tua, bahkan sebelum tua juga bisa akan diambil saripati dulu, bahkan roh sukma, sehingga dia sakit-sakitan tidak tertolong. Lalu jika sakit akan pergi ke orang pintar. Jadi itu ternyata ya, golongan kami juga. Lalu akan menambahnya lagi. Jika manusia itu meminta tolong diobati kepada manusia yang mohon maaf ternyata dibantu dari golonganmu, ya kejadiannya seperti itu. Dampaknya tadi seperti itu, saripatinya roh dan sukmanya. Oke, itu udah jelas dan sering disampaikan juga sih dengan makhluk gaib yang hadir di sini. Nah, terus begini, di saat dari bapaknya melakukan pengobatan, ada nggak benda khusus ataupun mantra khusus atau bacaan khusus atau ada hal lain lagi yang harus dilakukan, ritual-ritual atau apa? Nggak ada? Tidak usah. Tidak usah? Secara manusia tidak usah memakai barang-barang itu secara dilihatnya. Cukup memakai barang yang dibawa yang mengobati. Oh begitu. Biar seakan-akan pengobatan itu tidak menggunakan apa-apa, akan tetapi sembuh seperti para leluhur terdahulu. Seakan-akan bacaannya terkabulkan. Jadi malah yang meminta pengobatan tadi membawa entah itu misalnya air atau apa dengan sendirinya gitu. Ya. Lalu dibawa ke bapaknya tadi, lalu dibacakan sedikit sesuatu, doa, didoakan, lalu bisa sembuh gitu. Ya. Cuma segelas air putih, didoakan lalu disuruh minum, itu saja. Sakti dong berarti. Ya pasti. Seakan-akan manusia sakti. Terus selain kamu membantu di pengobatan, kamu pernah membantu hal apa saja? Misal ini untuk pertarungan atau pertempuran dengan orang-orang atau dengan keluarga gaib atau dengan apa lagi? Ada nggak yang pernah kamu bantukan lagi? Ya, jika orang yang berobat manusia itu di dalam jasadnya ada gaib yang tinggi yang punya jabatan seperti golongan kami, golongan iblis, akan bertarung dulu. Itu di pengobatan kan? Ya. Yang kamu bantu loh,
Budi yang kamu bantu jasad bapaknya, yang kamu membantu bekerja selama ini. Ya. Kamu itu pernah membantu dari hal lain nggak selain pengobatan? Misalnya untuk benteng, Ya pasti. untuk bertarung dengan manusia, dengan lawan manusia, untuk misalnya lagi untuk membantu kekayaan, pernah nggak gitu? Ya pasti, tidak pengobatan saja. Hmm. Dari segi kekayaan. Hmm. Dari pengobatan akan memasang tarif. Terus dari pembentengan ah. otomatis ada dari manusia yang sakti, entah dari dukun atau dari orang alim, tapi yang membantu golongan kami yang ingin sakti juga, yang dinamakan iri. Lalu perang kamu pernah membantu berarti? Ya. Oke, kan begitu toh? Ya, golongan kami tempur dulu. Terus begini, selama ini jasad yang kamu bantu itu merasakan nggak ternyata selama ini dibantu dari golonganmu? Tidak. Tidak tahu berarti selama ini? Tidak. Itulah kepintaran golongan kami. Nah, kenapa nggak tahu selama ini karena dibantu dari golonganmu? Kami secara halus tidak terlalu mencolok, biar kami abadi di tubuhnya membantu. Dan semakin kuat bersemayam dalam tubuhnya gitu. Ya. Karena jika kami abadi di tubuhnya akan mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, akan mengambil semuanya. Jika nanti di usia manusia itu umurnya tua. Jadi bahkan sampai tua pun kamu tetap. Berarti kalau kamu sering membantu itu disebutnya kodam gitu. Ya, saya salah satunya kodam yang dikatakan tertinggi. Ya. Terus begini, dari ternyata bapaknya sendiri tuh nggak mau melaksanakan ibadah secara syariat. Nah, kamu tadi menyampaikan bahwasanya manusia itu punya jasad, harus melaksanakannya juga secara syariat. Kalau manusia keyakinannya Muslim seperti kami kan begitu. Ya. Nah, pengaruh itu ternyata dari golonganmu. Ya sudah pasti. Kalau tidak pengaruh dari golongan kami, dari siapa lagi? Jin-jin kecil tidak mungkin mengganggu atau membisik-bisiki yang seperti itu. Namun golongan kami, golongan iblis, akan bertugas membisik-bisiki, bahkan sudah zamannya menyerang dan bersemayam di tubuhnya secara halus. Iya. Seakan-akan manusia tidak ada sedikit pun golongan gaib, golongan iblis yang secara akal sehatnya golongan iblis itu dibenci, golongan iblis itu dimusuhi. Padahal golongan kami sudah menguasai di dalam tubuhnya. Astagfirullah. Di dalam dadanya, jantungnya. Jadi gitu. Ya, padahal itu cara gaib. Di lisannya itu disampaikan iblis itu ya musuh yang nyata. Berwarna hitam, pekat, sehingga akal pikirannya tidak lagi menggunakan hatinya. Jadi dia hanya berdebat di akalnya saja. Ya. Oke. Terus begini, nah bagaimana cara manusia dalam kehidupannya supaya bisa terbebas daripada tipu daya kami yang halus tadi, yang ternyata kamu itu menurun dari leluhurnya? Itu caranya kayak apa supaya terbebas dari bapaknya tadi? Biar manusia terbebas
dari leluhurnya. Dari golonganmu yang menyambung dari leluhurnya. Iya, dari kodam leluhurnya, golongan kami. Sebenarnya saya tidak mau mengatakan seperti itu. Kenapa? Itu bertentangan. Oh, itu bertentangan dengan tugasmu ya, jujur. Saya Udah sampai sebenarnya tidak mau ngobrol seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Akan tetapi kalau tidak mau, saya akan meledak. Ya, biarkan Saya kalau sebenarnya kamu dari meledak. tadi tidak nyaman sekali. Sampaikan jujur. Panas sekali seluruh tubuh saya. Solusinya kayak apa kalau manusia mau terlepas dari kodam leluhurnya yang ternyata golongan iblis? Ya, biar tidak terbelenggu dari golongan kami. Ya, Stuil harus mengingat Tuhannya, mengingat tidak dari akal pikirannya. Namun sebelum dari akal pikirannya, dari hatinya dulu. Hatinya itu udah mengingat. Tetapi hatinya tidak akan mudah mengingat Tuhannya jika sudah banyak dari golongan kami. Nah itu artinya udah mengingat katanya. Awalnya itu ada di hati kok. Gak perlu saya beribadah. Itu mulutnya saja. Yang bicara dari mulutnya itu dari akalnya saja. Hatinya tetap golongan kami. Oh. Dari manusia itu tidak tahu caranya menggunakan, menghidupkan hatinya seperti golongan kalian. Ya saya di sini ya nggak bisa apa-apa juga. Dan caranya kamu belum menyebutkan tadi loh, kayak apa? Mengingat Tuhannya dengan hatinya saja. Iya. Apa dia nggak perlu ibadah? Dari titik kecilnya mengingat dari pikirannya, sebelum dari pikirannya ada dari hatinya. Namun hatinya jika tidak pernah dibersihkan, tidak akan mendapatkan yang namanya hikmah atau golongan cahaya dari Tuhannya. Sebenarnya golongan manusia di dalam jasadnya semuanya ada titik cahaya yang di dalam jasadnya atau yang menjaga jasadnya. Kan tetapi yang ada dalam jasadnya itu tidak mengenalnya. Karena itu sudah terlapisi dari golonganmu yang pekat tadi, yang sudah kuat. Itu dari Stuil. Lalu dia harus punya kemauan yang tinggi untuk membersihkan rohani. Jika rohaninya dibersihkan, pasti dia akan menggerakkan hatinya, tahu tata caranya, menggerakkan hatinya itu seperti apa. Itu solusinya tadi. Ya sudah. Lalu bertobat. Itu solusinya. Dari titik-titik tadi pasti ada kesadaran. Lalu dia bertobat, belajar apa yang sepertinya, bertobat yang sesungguhnya seperti apa, bertobat membersihkan rohani, lalu membersihkan jasad, tidak jasadnya saja, jasad dibersihkan sebersih apapun, tetapi dalamnya masih ada golongan kami yang masih kuat akan jasadnya juga. Jadi gitu ternyata. Ya sudah.
Ya, saya rasa sudah agak cukup lah perbincangan saya di kesempatan kali ini dengan kamu. Panas sekali. Ya pernah tubuh kamu saya. untuk bapaknya dan seluruh anggota keluarganya kembalikan seluruhnya, itu nggak enak seluruhnya. Keluar, terpukul, mantap, Allah. Keluarkan seluruhnya, saripati tubuh, ruh dan sukmanya. Semua kawan-kawanmu dalam jasad bapaknya yang menyambutkan kau dan leluhurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua terikat jadi satu. Allah. Semuanya langsung tertarik. Tidak ada perlawanan dari tadi. Jangan sakiti saya. Semua kotoran-kotoranmu juga langsung terambil tanpa terkecuali yang mengisi di dalam hati ataupun yang menutup di dalam pikiran, di hati dan di bagian tubuh lainnya. Lempar seluruh ikatan perjanjian dari bapak tersebut dan keluarganya dengan leluhurnya berapapun jumlahnya dan lapisannya sekarang juga terputus total. Allah, pedang saya putuskan seluruh ikatan. Putus salam. Allah, salam. Allah. Sekarang kamu serta pasukanmu yang tersedia dalam tubuh bapak tersebut sekarang juga tarik semuanya Tansa. Rantai api mengikatmu, Allah. Tarikat semakin kuat, tambah kuat. Langsung dilempar. Masih saja dampaknya hilang seluruhnya. Terlempar. Semua efek-efeknya hilang di mata, di bagian manapun seluruhnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sehat Mas? Sehat. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya di kesempatan kali ini. Semoga saja bisa diambil hikmahnya dan bisa menambah keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kemampuan apapun itu semuanya dari Allah dan golongan-golongan yang membantu pun itu jelas berbeda-beda. Dan semoga saja bisa diambil hikmah, diambil sisi positifnya dan juga bisa selalu menata daripada niatnya dan juga bisa menjalankan ibadah baik secara syariat, bukan hanya hakikat saja begitu. Jadi syariat dan hakikat harus dipadukan, karena jikalau kita hanya menjalankan hakikat yang tersirat saja, otomatis kita pun termasuk golongan yang tidak sesuai daripada yang pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu saja dari kami. Apabila banyak kekurangan, kesalahan, itu semuanya mutlak atas kebodohan kekurangan kami ada di sini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu pun bukan dari kami, tapi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.